니네가 안 나왔단 말을 믿으세요, 말을. 나가라. 네 여기 있을 이유 하나도 없다. 네가 내 친손녀가. 이 없는 좋은 데 나가서 새끼가. 좀 나가라. Film dimulai dengan seorang anak dan adiknya yang masih bayi dibawa oleh petugas sosial bernama Dong Quang. Anak yang mandiri ini bernama Gong Jo, sedangkan adik perempuannya bernama Jin Jo. Dong Quang ingin membawa mereka ke rumah nenek Malsun karena ibu Gong Jo baru saja meninggal. Waktu sang nenek pulang, ia kebingungan melihat seorang anak dan bayi yang tertidur di teras rumahnya. Ya, hah? Gong Jo yang kaget tiba-tiba memeluk tas yang dibawanya itu. Nenek Mal yang curiga ingin melihat isi tas yang dibawa Gong Jo. Ternyata itu adalah abu milik ibu Gong Jo. Nenek Mal pun sedih mengetahui putrinya sudah tiada. 제가 도와드릴까요? 아이고 됐다. 어지럽죠. 앉아 있어. Keesokan harinya, Gong Jo mulai bersekolah di tempat baru. Waktu Gong Jo memperkenalkan diri, seorang anak bernama Uram menaruh hati padanya. Tapi Huang Sok yang menyukai Uram terlihat tidak menyukai Gong Jo duduk bersama Uram. Pada jam istirahat, Huang Suk dan teman-temannya menjahili Gong Jo agar tidak dekat-dekat dengan Uram. Karena Gong Jo seorang anak yang pemberani, ia pun melawan balik. Sekembalinya di rumah, nenek Mal yang terbiasa mandiri tidak suka Gong Jo membantu pekerjaannya. 앞으로 내 집에서는 절대 앞서 나가지 마라. 알겠나? Demi menghemat biaya, sewaktu berbelanja, Gong Jo mengambil barang sampel sementara nenek Mal mengawasi keadaan. Gong Jo membawa adiknya ke rumah Uram untuk meminta ASI pada ibu Uram yang sedang menyusui. 어이구, 네 동생 금식 생각 그리 끔찍해봐라. 고맙습니다. 고맙습니다. Ketika nenek Mal berjualan sapu tangan, sang nenek sedih dagangannya tak laku. 그만 좀 하세요. Tak jauh dari sana, nenek Mal melihat Dong Quang ditolak cintanya oleh guru Gong Jo. Sang nenek pun mempunyai ide supaya dagangannya laku. Tak ingin ibunya mengetahui cintanya ditolak, Dong Quang membeli dagangan nenek Mal. Singkat cerita, malam pun tiba. Waktu nenek Mal ingin mengambil benang di rambut Gong Jo, tiba-tiba Gong Jo ketakutan. Sang nenek mengira Gong Jo diperlakukan kasar oleh ibunya, namun Gong Jo membela ibunya yang sudah tiada. Tapi nenek Mal tetap merasa ada yang aneh dengan sikap cucunya itu. Keesokannya saat Gong Jo berangkat sekolah, Dong Quang meminta Gong Jo untuk memberikan sapu tangan untuk gurunya. Sang guru yang tidak menyukai Dong Quang pun tak tertarik dengan sapu tangan itu. Karena kesibukan mengurus adiknya, Gong Jo tertidur di dalam kelas. 쌤들 사진 찍었네? 와, 이거 봐라. 공주야, 네 코피 난다. 휴지. Waktu pulang sekolah, tiba-tiba hidung Gong Jo berdarah dan Uram buru-buru mencari tisu. Namun, Gong Jo terlihat biasa saja. 괜찮다. 운빨도 덮고 잘난 척 그들 말고 찌그러져 있어. 나 간방 가갖고 타투도 화투도. Setelah berdagang, nenek Mal bermain judi dengan teman-temannya.
Gongjo yang melihatnya pun marah. 여자 뭐합니까? 경주야, 내 방금 짰다. 고맙습니다. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Ibu Uram. Ibu Uram memberitahu sedang ada vaksinasi gratis untuk bayi yang diadakan oleh pasangan dokter. Gongjo kembali mengambil barang sampel, namun kali ini karyawan toko sudah mencurigainya. 뭔가 했다. Melihat cucunya dituduh mencuri, sang nenek pun membela Gongjo. 이걸로 해결하면 안 되겠습니까? 은가락집니다. 순은이라. 그래도 언제 경찰서 가자 했습니까? 다음부터는 이러지 말라는 말이지. 난 네가 어제 한 일을 알고 있다. Hwangsuk yang mengetahui kejadian di toko mengancam Gongjo. 까다 시키니라까. 경찰서는 내가 갈 기다. Supaya kejadian di toko tidak menyebar luas, Hwangsuk meminta Gongjo memujuk Uram untuk makan bersama dengannya. 먹는 게 그리 힘드나. 순전히 일 때문에 하는 기다. 내 그림 아예 안 먹는다. 왜? 얼쑤, 지금 머릿속에도 살이 쪘나? Setelah makan, Hwangsuk mengajak Uram untuk foto bersama. Uram mengiyakan dengan syarat Uram boleh meminjam kamera itu. 여기 좀 해하네. Sementara itu, Gongjo menemui neneknya yang sedang berdagang. Mengetahui cucunya belum makan, nenek Mal menunggu sore hari untuk membeli kimbap. Karena jika sudah sore, harganya menjadi lebih murah. 해 넘어가면 저거 반에 반 깠어야 된다. Walaupun merasa agak asam, mereka tetap memakan kimbap itu. 근데 이거 좀 시큼하지 않나? 아이고 할매. 이거 따지면 Dan akibatnya, perut mereka sakit. 이게 몇 풀점입니까? 김밥 고가시나 내일 반치기 빌기다. 이쪽. 아이 이쪽. 그렇지. Keesokan harinya, Uram memberikan kamera itu pada Gongjo karena Gongjo menyukai fotografi. 절대 거짓말 안 한다. 있는 그대로 정직하게 다 보여줘. 체육복 안 가져온 사람 있니? Saat pelajaran olahraga, Gongjo tidak ikut karena belum membeli seragam. 아래 위로 하나씩 나눠 입을까? 퍼뜩 나가라. 먼저 뛰도 꼴찌게 와 게으름해. Saat sendirian di kelas, Gongjo melihat dompet temannya di atas meja. 여기 지갑 본 사람 아무도 없는 거야? Seluruh kelas pun sibuk mencari siapa yang mengambil dompet itu. 어떻게 애들을 에듀케이션 하는 거예요? Karena Gongjo sendirian di kelas, maka ia dicurigai dan dipanggil ke ruang guru. 걱정 말고 나가 있거라. Nenek Mal pun dipanggil karena ulah cucunya itu. 꼭 한양년같이 생긴 년이 어떠다고 내 손자를 도둑으로 몰아! Sang nenek pun berkelahi dengan orang tua murid karena Nenek Mal merasa Gongjo bukan pencuri. Tiba-tiba Uram datang membawa dompet itu dan memberitahu menemukannya terjatuh di lapangan. 다시 말해보거라. 뭐 도둑년? 근본도 없는 아! Karena sapu tangan nenek jatuh, ibu guru itu meminta Dongkwang untuk mengembalikannya. Dongkwang yang masih berharap meminta sang guru untuk makan bersama. Tapi ibu guru yang tidak suka dengan Dongkwang mengatakan ia tidak suka dengan pria yang lebih tua. Dongkwang pun senang karena umurnya lebih muda dari sang guru. 고맙습니다. 너 내가 방에서 찾았지? 뭐든 한 번은 나 안 닦아주라. Gongjo pun berterima kasih pada Uram karena telah menyelamatkannya. Uram heran kenapa Gongjo sampai mencuri. Gongjo berniat menggunakan uang itu untuk membeli kacamata Nenek Mal yang sudah rusak. 사진에 찍힌 니도 거짓말하지 말해. 그러면 됩니다. 고깃집으로 횟집으로 왔다 갔다. Ketika Dongkwang makan malam bersama sang guru, ibu guru yang memang tak menyukai Dongkwang pun berkata ia berubah pikiran. Sekarang ia tidak menyukai pria yang lebih muda darinya. Karena Dongkwang pejantan yang tangguh, ia tetap tidak menyerah begitu saja dengan sang guru. 주고 나는 박 선생님한테 계속 직진입니다. 이때까지 주문을 드릴게. 아이고 됐다. 건드려봐야 고물이다. Waktu akan tidur, Gongjo bermain buka-bukaan rahasia dengan sang nenek. 그리고 3일째다. Tanpa sengaja, Gongjo berkata dia bukanlah anak kandung dari ibunya. 니는 안 나왔단 말을 믿으세요, 말을.
Nenek Mal ternyata sudah mengetahuinya karena waktu itu anaknya menikah dengan duda beranak satu. Gongjo heran kenapa Nenek Mal mau merawatnya jika sudah mengetahui dirinya adalah cucu tiri. Gongjo juga bercerita ibunya dulu kasar padanya, tapi ibunya tetap merawat Gongjo dengan baik. Nenek Mal sudah menganggap Gongjo dan Jinjo sama-sama cucunya dan tak akan meninggalkan mereka. Nenek Mal juga meminta maaf atas perlakuan kasar putrinya dulu dengan Gongjo. 공짜로 예방 접종할 수 있다고 해가. Keesokan harinya, Gongjo membawa adiknya itu ke klinik untuk mendapatkan vaksin gratis. 그니까 이게 부작용이 없어가 더 좋다 카던데. Gongjo yang mendengar pasien lain meminta vaksin yang lebih bagus pun meminta suster supaya adiknya juga mendapat vaksin yang lebih bagus. 우리 아도 저 아줌마가 말한 걸로 놔주이소. Mengetahui Gongjo berdebat dengan suster, Nenek Mal pun datang membantu. Tapi tiba-tiba, 미친나, 야가 와 이러노? ternyata Nenek Mal menggendong bayi yang salah dan Jinjo harus mendapatkan perawatan akibat terjatuh. 저거 진주라니. 아무 진주라겠다. 미쳤는갑다. 왜 내 아랑 다나를 깜빡하고 지랄이. Waktu dokter memeriksa, terdapat luka lebam pada perut Jinjo. 올라가긴 했지만 아직 정상 수치가 아니라 좀 더 약을 투여하면서 지켜봐야 합니다. Setelah pemeriksaan Jinjo selesai, Nenek Mal menanyakan apa penyakitnya. Namun sang dokter bingung untuk menjelaskan. Gongjo yang mengerti penyakit itu menjelaskannya pada neneknya. 멈추게 하는 게 있는데 그게 우리 진짜 부딪히게 상처나게 하지 말고 오해하고 니한테 생기는 일은 내도 안다. Ketika Gongjo ditemani Uram menjaga Jinjo, terdengar dari pengumuman Nenek Mal sedang mencari Gongjo. 병원 1층 안내소에서는 변말순 할머님을 보호하고 있습니다. 나 보잔데 얘. 뭐? 아니 할매는 그 딸이랑 같이 왔다 카니. 보통 모르시고 얘. 니는 다 기억하고 사나? Gongjo pun merasa aneh kenapa neneknya itu lupa akan banyak hal. Dan ternyata sang nenek mengalami demensia. 좋은 건 다 해봐야 안 되겠나? 정신? Nenek Mal pun kembali bermain judi bersama teman-temannya. Tapi karena demensianya, sang nenek merasa dicurangi dan terjadilah perkelahian. 그만하소. 심해. 니 어디서 헛소리고? 니년 찢어보자. 어? 안 되는 아 옆에 피 나게 하는 미친 노인네가 있으면 되겠나? Nenek Mal yang khawatir dengan keselamatan cucunya pun memperingatkan Gongjo akan penyakit demensianya. Tapi Gongjo yang sudah terbiasa mandiri bersikeras ingin merawat Nenek Mal. 갑시다. 할매도 내가 돌보고 진주도 내가 끼고 댕기면 다리 안 아프나? Karena sang nenek sedang sakit, Gongjo sampai membawa adiknya ke sekolah. Uram yang kasihan melihat Gongjo pun ingin membantunya. 예, 밥을 두 그릇씩 먹는 공주가 조용해서 했어가 저래 마른 기다. Uram memanfaatkan Hwangsuk untuk menggantikan Gongjo yang kelelahan menggendong Jinjo. 조용히 안 하나? 아 깬다. Suatu ketika, Nenek Mal tertidur saat membuat sapu tangan, sementara sang nenek lupa dengan Jinjo. Akibatnya, Jinjo terbakar sinar matahari dan harus dilarikan ke rumah sakit. 네 알겠습니다. 내가 전에 진주는 피가 잘 안 멈춘다 했지. Sang nenek pun menyesal karena demensianya, ia lupa dan mengabaikan Jinjo. 치매든 할매가. Nenek Mal meminta Dongkwang untuk mencari orang yang bisa mengurus cucunya agar kejadian buruk tak terulang lagi. 아들 살 길 찾아줘야 되지 않겠나? 나도 얼마나 살지 모르는 아가 그거도 못한다면 어찌 되겠습니까? Sang dokter yang merawat Jinjo mempunyai keinginan untuk mengadopsinya karena dokter dan istrinya itu baru saja kehilangan anak mereka. 선생님이 가보라 하더라. 와, 선생님이 결석만 하고 대학시킨다고 하더나. Uram dan Hwangsuk datang menjenguk dan membantu Gongjo menjaga Jinjo. 공주도 꼭 부탁한다 하거라. 할매한테 그리 끔찍한데. Nenek Mal kembali meminta Dongkwang untuk mencari orang yang mau mengadopsi cucunya. Sang nenek khawatir penyakit demensianya bisa membahayakan cucunya. 할매야, 네 왔습니다. Gongjo pun menyempatkan pulang untuk menyiapkan makan untuk Nenek Mal. 그게 말이 됩니까? 진주를 의사 선생님 집에 입양 보낸다고 얘. Mengetahui Jinjo akan diadopsi, Gongjo pun kecewa. 삼촌도 다시는 우리 집에 오지 말소. 장가
과장님 이리저리 뛰댕기고 그 병원비도 다 부담한다 카대. Menyadari pengadopsian Jinjo adalah solusi terbaik, Gongjo pun merelakan adiknya itu. 좋아하는 것만 싸가는데 안 처먹기만 해봐라. 응? Ketika menunggu cucunya untuk makan malam, sang nenek kelelahan tertidur. Ketika terbangun, sang nenek tak ingat sudah menghabiskan semua makanan karena penyakit demensianya. 깜방 갔다 왔다고 했지. Khawatir penyakitnya semakin parah, Nenek Mal mengunjungi rumah temannya untuk dibikinkan tato. 맞아, 한 번만, 꼭 한 번만 들어도. Nenek Mal ingin mentato lengannya dengan nama cucunya supaya ia tidak melupakan Gongjo dan Jinjo. 내 기다린나? Gongjo menemui sang dokter. Ia meminta kacamata untuk neneknya supaya Nenek Mal bisa kembali melihat. 돋보기 하나 싸게 샀지. 할매 생각대로 그래야 했어. 잘 썼다. Keesokan harinya, saat Jinjo akan diadopsi, Gongjo ingin mengembalikan kamera pada Huang Suk, tapi Huang Suk mengizinkan Gongjo memakai kameranya. Gongjo meminta teman-temannya itu untuk menemani Jinjo karena Gongjo tak sanggup melihat adiknya dibawa pergi untuk diadopsi. Supaya Gongjo juga mau diadopsi, Nenek Mal marah-marah padanya dengan maksud membuat Gongjo tak betah tinggal bersamanya. Tapi Gongjo yang sudah terbiasa diperlakukan kasar dengan ibunya dulu tetap bertahan dan ingin merawat Nenek Mal. 꼭 시계 해서 꽁예. 알았으니까 니 빨리 가라. Sang nenek pun sedih harus berlaku kasar pada Gongjo, namun semua itu ia lakukan demi kebaikan Gongjo. Sepulangnya dari sekolah, Gongjo tak sengaja bertemu dengan sang dokter. Dokter itu memberitahu Jinjo akan dibawa ke Amerika untuk mengobati penyakitnya. 이 짐은 뭐고 도대체 어디 갈라 이랍니까? Setibanya di rumah, Gongjo yang melihat neneknya akan pergi mencoba menghentikannya. 어디 한번 가보이소. 미친나? Nenek Mal yang bersikeras membuat Gongjo benci padanya tak sengaja melempar kacamata pemberian Gongjo. 좀 나가! 진주야, 자면 늦잖아. Gongjo pun menyerah dan akhirnya pergi ke rumah sang dokter. 누가 이 침대에서 자고 저 책상에서 공부하고. 공주야, 네 내 머리 좀 감겨줄래? 와예. 너무 빡빡해가 아파 얘. Ketika Nenek Mal meminta Gongjo mencuci rambutnya, sang nenek meminta Gongjo untuk membiarkannya beristirahat di rumah jompo. 공주야, 할매 가야 한다. Pada saat Nenek Mal akan dibawa ke rumah jompo, Gongjo tak mau keluar dan hanya menangis di dalam. 이런 거 할 필요 없다. Waktu Gongjo membersihkan kamarnya, ia menemukan foto neneknya yang waktu itu terjatuh. Gongjo yang rindu akan neneknya itu pun mengunjunginya di rumah jompo. 그 이쁜 눈으로 와 그렇게 우노. Namun karena demensianya yang semakin menjadi, sang nenek sudah tak ingat dengan Gongjo. 네 이름은 뭐고? 공주요. Keesokan harinya, Gongjo yang ingin merawat Nenek Mal berpamitan dengan meninggalkan surat pada sang dokter dan meminta sang dokter untuk merawat Jinjo. Dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, akhirnya Nenek Mal dapat kembali mengingat cucunya. 감쪽 같네. 너무너무 좋더라. 내가 마음을 감쌌다. 뭐고? 스킨도 안 바르나가 지금 화장? Waktu pun berlalu dan kini Gongjo sudah beranjak dewasa. Terlihat pula Uram dan Huang Suk masih berteman dekat dengan Gongjo.
Gongjo kini menjadi pelukis dan membuka pameran untuk lukisannya. Setelah pamerannya selesai, ada seorang gadis yang menemui Gongjo. 진주 목걸이한. Setelah sekian lama terpisah, kini Gongjo dan Jinjo kembali bersama dan film pun selesai.